mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Grabak, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan Bapak Ibu Panitia MPLS, serta kepada adik-adik peserta MPLS dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diana Pritavini dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai moderator MPLS pada pagi hari ini. Untuk susunan MPLS pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua materi 1 PJJ di SMA Negeri 2 Grabak, yang ketiga materi 2 Corona dan Narkoba, yang keempat materi 3 kepramukaan, dan yang terakhir penutupan. Acara yang pertama, mari kita buka kegiatan MPLS pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh Bapak Gintoko. Untuk Bapak Gintoko kami persilahkan. Untuk seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Baik, untuk peserta dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Asmaul Husna dan doa. Seluruh peserta dimohon duduk dengan sikap berdoa. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dengan membaca Asmaul Husna. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Waliyu Muta'ali ya Baru ya Tawwabum ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Bati'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu Biasma'ikal husna Ighfir lana dhunubana Waliwalidina Wa dhurriyatina Kafiran sayiatina Wastur ala uyubina Waskur ala nuqsharina Warfa darajatina Wazidna ilman nafi'an Warizqan wasi'an Halal thayyibah Wa amalan sholihah Wa nawwira qulubana Wa yassir umurana Wa sahih sadana Daima hayatina Ilal khairi qaribna Ani syarri ba'idna Wal kurba rajawna Akhiranil nalmuna Baligh maqasidana Wadi hawaijana Walhamdulillahina Alladhi adana
صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. آمين 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 يا الله. آمين 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 يا الله. آمين 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 يا الله. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلني من الناجحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu materi 1, PJJ di SMA Negeri 2 Ngerabak, yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri. Kepada Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya screen untuk materi pada pagi hari ini. Sudah terlihat? Sudah. Belum, Pak. Oke. Saya mulai materi PJJ pada pagi hari ini, yaitu PJJ di SMA Negeri 2 Gerabak. Perkenalkan dulu, nama saya Saiful Bahri Zen, di sekolah sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang kebetulan diberi tugas bergabung di tim MSI di SMA Negeri 2 Ngerabak dan sekaligus staf kurikulum di SMA Negeri 2 Ngerabak. Pada kesempatan MPLS pada pagi hari ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang materi PJJ di SMA Negeri 2 Ngerabak tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluannya adalah sejak pandemi COVID-19 yang melanda di negara kita, yaitu negara Indonesia, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menerapkan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh di lingkungan pendidikan mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Jadi mulai dari TK, PAUD sampai mahasiswa, mulai sejak pandemi kemarin semuanya berlaku pembelajaran jarak jauh. Mungkin ada beberapa yang sudah melakukan tatap muka. Dalam perjalanannya, tim MSI SMA Negeri 2 Ngerabak sudah mencoba banyak platform PJJ, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Dari Google Classroom dari awal dan kita menggunakan Google Classroom. Tapi nyatanya Classroom ternyata menunya masih banyak yang kurang memuaskan. Kemudian juga mencoba atau mungkin juga telah pernah mencoba dengan Quizzes, yang akhirnya juga pernah dengan WA Group. Kemudian sempat juga dengan psikologi yang agak lama kemarin psikologi, namun dalam perjalanannya psikologi yang tidak berbayar, yang gratis, banyak menu-menu yang ditutup oleh pihak platform itu sendiri. Hingga akhirnya pada awal tahun pelajaran 2020-2021, tim MSI mencoba mendesain platform e-learning sendiri dengan harapan mengembangkan kompetensi guru di SMA Negeri 2 Ngerabak. Artinya guru-guru yang berpotensi dalam hal bidang IT, utamanya adalah guru-guru IT,
mampu mengapresiasikan, mampu mengimplementasikan pembelajaran itu dalam ilmunya di SMA di Beruang Gerabak, dan juga memudahkan untuk mengkontrol seluruh pembelajaran jarak jauh, sehingga lebih mudah dalam mengkontrol siswa, siapa yang tidak berangkat, siswa yang hadir siapa, yang tidak mengerjakan tugas siapa. Tidak hanya siswa saja, di situ juga bisa mengkontrol tentang kegiatan atau aktivitas guru dalam PJJ, sehingga pihak sekolah sangat diuntungkan karena bisa mengetahui guru siapa yang aktif dalam pembelajaran, guru siapa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Sehingga terwujudlah platform e-learning berbasis Moodle yang kemudian diberi nama oleh tim, yaitu dengan nama Sisandra. Dengan terus dikembangkan oleh tim dengan penuh harapan, platform ini nanti dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, baik saat ini masih PJJ maupun besok ketika tatap muka. Platform ini masih support ketika digunakan ketika besok ke tatap muka. Selanjutnya, siapakah atau Sisandra itu? Sisandra atau Sistem Informasi Edukasi SMA Negeri 2 Gerabak adalah platform e-learning yang dikembangkan oleh tim MSI SMA Negeri 2 Gerabak Kabupaten Magelang. Platform ini hanya digunakan oleh warga SMA Negeri 2 Gerabak dalam pembelajaran. Jadi tidak ada siswa lain selain siswa yang di SMA Negeri 2. Berbeda dengan Google Classroom yang nanti bisa dimasuki siapa saja yang punya kode kelasnya, atau mungkin dengan psikologi yang bisa masuk juga ketika punya kode kelasnya juga. Namun platform ini hanya digunakan tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali user dan ID-nya diinputkan oleh tim sendiri. Mungkin banyak yang bertanya ketika di SMP kemarin sudah ada yang menggunakan PJJ menggunakan Google Classroom, mungkin atau platform yang lain lah. Kemarin sempat di awalnya ketika awal-awal MPLS kok pakai Google Meet, kenapa nggak pakai Teams saja? Teams juga ada pembelajarannya. Kenapa toh kita tidak menggunakan Teams kemarin? Karena Teams itu hanya beberapa saja yang mempunyai email tentang email di platform Teams itu sendiri, Office itu sendiri. Sehingga kami memutuskan pakai Google Meet kemarin, tapi nyatanya Google Meet itu ternyata dibatasi walaupun menggunakan akun belajar.id. Pikir kami kemarin ketika menggunakan akun belajar.id itu tidak terbatas, ternyata tidak, sama saja terbatas. Cuman kelebihan di akun belajar.id adalah dalam Meet-nya ada record langsung dari Google Meet itu sendiri. PJJ ini dengan e-learning ini disiapkan untuk PJJ saat ini, juga nanti untuk ke depan ketika sudah tatap muka. Platform ini tetap akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Karena selaras dengan program sekolah yang pada tahun 2020 kemarin, Alhamdulillah SMA Negeri 2 Gerabak mendapatkan bantuan BOS afirmasi di bidang IT yang kemudian dialokasikan pada pemasangan instalasi internet ke ruang kelas. Jadi nanti di sudut-sudut sekolah, di sudut-sudut kelas sudah ada pemancar wifi untuk anak-anak yang masuk sekolah. Artinya nanti ketika sudah tatap muka, anak-anak sudah bisa menginternet di lingkungan sekolah walaupun di ruang kelas. Jaringannya mungkin masih belum stabil karena belum diuji coba oleh banyak anak atau banyak user. Rencana kami ketika nanti masuk tatap muka pertama, kita coba ketika banyak user bagaimana dengan kecepatan internetnya. Jika kecepatan internet itu nanti melambat, maka program ke depan adalah kami tingkatkan bandwidth internetnya agar anak-anak dalam PJJ atau dalam mengakses internet dalam pembelajaran tidak terkendala. Karena saat ini terus terang internet memang sebuah keharusan atau sebuah kebutuhan dalam pembelajaran. Nanti ketika anak-anak sudah masuk akan dibagikan user dan password untuk akses internet di lingkungan SMA Negeri 2 Gerabak. Jadi jangan khawatir kalau di SMA Negeri 2 Gerabak fasilitasnya dipenuhi semuanya.
akses internet ada, bahkan sekarang sudah dikembangkan untuk literasi digitalnya. Di perpustakaan sudah disiapkan beberapa perangkat komputer yang bisa digunakan oleh siswa untuk literasi digital di sana. Bahkan perpus sekarang sudah dikembangkan perpus digital. Mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh yang berkapasitas di situ terkait dengan perpus digitalnya. Jadi nanti teman-teman atau anak-anak yang kelas 10 bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan lewat perpustakaan digital ini. Selanjutnya, kenapa sih Sandra tidak yang lain sih? Sebenarnya banyak platform pembelajaran yang bisa digunakan, baik yang berbayar maupun gratis sih. Namun banyak kelemahannya. Pada platform pembelajaran yang gratis, tentunya sangat banyak, sehingga menyebabkan sering terjadi trouble. Penggunanya sangat banyak. Kalau yang gratis-gratis kan mesti banyak yang milih, sehingga sering terjadi trouble. Bahkan psikologi kemarin ketika di akhir-akhir tahun pembelajaran 2020-2021 banyak sekali banyak dialami oleh kakak-kakak kelas kalian di kelas 2, kelas yang sekarang kelas 11 dan kelas 12. Kenapa kemarin belum menggunakan Sisandra? Kemarin baru diuji coba pada saat PTS dan PAT kemarin sudah diuji cobakan menggunakan Sisandra. Alhamdulillah lancar, dan tahun ini kita akan beranjak dalam belajarnya. Kita akan berpindah dari psikologi menuju Sisandra yang aksesnya atau pengaturannya kita sendiri. Kalau yang berbayar tentu fasilitasnya akan lebih jauh lebih, cuman berbayarnya pun juga mahal. Saya yakin itu akan membebani anak-anak semuanya. Dan dengan Sisandra ini kita bisa menentukan fitur apa saja yang bisa digunakan. Maka fitur di Sisandra ini sudah lengkap terkait dengan siswa, ada pengumpulan tugas, ada kuis, ada absensi, dan lain sebagainya. Dan pengaturan setting dalam pembelajaran pun juga enak, tidak akan tertukar dengan mapel atau kelas yang lain. Selanjutnya, siapa Sisandra? Ini adalah halaman awalnya Sisandra. Kalau anak-anak sudah login, kemarin sudah diinformasikan di WA group. Kenapa kemarin kemudian saya tutup? Karena kalau saya jelaskan di situ nanti tidak selesai. Maka saya tutup saja pertanyaannya di hari ini. Maka WA group saya tutup agar tidak terlalu banyak pertanyaan di sana. Namun dalam kenyataannya setelah saya cek di Sisandra, ternyata sudah banyak anak yang login di Sisandra. Nah, ini adalah Sisandranya. Terkait dengan loginnya, pakai user dan passwordnya apa, silahkan WA di WA yang sudah di-share kemarin di grup. Karena itu adalah autorespon, jadi jangan melakukan panggilan di sana. Itu adalah nomor khusus untuk WA autorespon. Jadi kalau di telepon pun tidak akan pernah ada yang ngangkat. Jadi jangan sekali-kali menelpon atau menelpon nomor yang di-share atau admin kurikulum itu. Tidak akan pernah ada yang angkat, karena itu adalah WA admin. Dan itu akan terjawab otomatis, sehingga jangan bertanya yang aneh-aneh. Mesti jawabannya pun akan sama. Itu sudah digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian ketika pembagian hasil PAS, hasil PAT, rapot online, nanti ngaksesnya dari sana. Berikutnya, masuknya menggunakan NIS atau nomor induk siswa yang bisa diakses tadi, ditanyakan di WA tadi. Passwordnya adalah siswa tagar 1, 2, 3, 6. Harus persis dan sama, besar kecilnya huruf. Ya, besar kecilnya huruf berarti kan harus sama. S yang awal adalah besar, kemudian huruf berikutnya adalah huruf kecil. Selanjutnya, ini adalah tampilan awalnya. Ketika kalian buka awal loginnya, nanti seperti ini. Ini adalah dashboard awal dari Sisandra. Ini adalah dashboard awal dari Sisandra. Ini adalah course yang kalian ikuti. Berarti kalian adalah di kelas 10 IPA 2, mapel bahasa Inggris, mapel biologi, mapel PKN, dan sebagainya. Ditarik ke bawah ada. Selanjutnya, langkah yang pertama setelah kamu masuk dalam
eh, web Sisandra atau dashboard pertama adalah silakan merubah profil kalian. Yang dilakukan adalah siapkan foto terbaik kalian. Siapkan foto terbaiknya. Langkahnya adalah klik di bagian sini, kemudian pilih profile. Nah, nanti akan ada, kemudian gambarnya sini, pilih yang gambar gerigi di sini, kemudian edit profile. Setelah edit profile, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan scroll ke bawah. Di sini ada drag fotonya di sini. Ini untuk ngedrag fotonya di sini. Drag foto di sini, kemudian klik update profile. Maka profilmu akan terganti. Pastikan foto yang kalian upload sudah tampak di akun Sisandra kalian. Di sini bisa. Selanjutnya adalah melihat daftar pelajaran yang diikuti. Bisa di dashboard. Ini adalah kurs atau pelajaran yang kalian ikuti, atau bisa diklik di My Course. Setelah klik My Course, untuk simulasi PJJ, pada pagi hari ini sudah disiapkan kelas khusus untuk simulasi pembelajaran di kelas 10. Silakan klik My Course, kemudian klik simulasi pembelajaran. Akan tampak seperti ini. Setelah kerjakan, ada presensi kehadiran, ada materi 1, dan seterusnya. Tadi pagi saya cek sudah ada yang absen di presensi kehadiran, sudah ada yang mencoba presensi kehadiran, sudah ada kalau tidak salah ada 3 siswa di kelas 10 yang sudah mencoba presensi kehadiran. Materi 1, materi 2, tugas 1, materi 3, ulangan. Silakan ini nanti dikerjakan. Artinya pada MPLS hari ketiga ini untuk PJJ adalah tugasnya adalah simulasi pembelajaran di Sisandra, dan nanti akan kami nilai, kami kumpulkan siapa saja yang sudah selesai dan siapa saja yang belum mengerjakan sama sekali. Bisa diakses di rumah masing-masing dengan cara ini adalah alamat Sisandranya, yang bisa ketika kamu WA di kemarin tanya user, sudah ada keterangannya di sana, alamat Sisandranya. Kemudian jika mengalami kesulitan, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan menghubungi admin Sisandra. Di sana ada Bu Disma Arianti, ada saya sendiri dan Ibu Ana Susanti. Nanti silahkan di chat, tapi tolong chat dengan bahasa yang sopan. Kemudian perhatikan waktunya. Di sana sudah saya berikan informasi bahwa terkait dengan keluhan Sisandra, mohon untuk chat kami batasi sampai pukul 17.00. Di luar itu, pelayanan atau konsultasi tentang Sisandra tidak kami layani. Mohon maaf karena kami juga banyak kegiatan yang lain. Jika dalam penjelasan saya masih belum paham, masih kurang paham, bisa dilihat video tutorialnya di YouTube, di channelnya Bu Disma Arianti. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau nanti dibuka pertanyaan nanti, Mbak? Di WA grup, Pak. Oh, di WA grup. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Bahri yang telah memaparkan dengan jelas materi tentang PJJ di SMA Negeri 2 Gerabak. Selanjutnya, materi 2, Corona dan Narkoba yang akan disampaikan oleh Ibu Irma. Kepada Ibu Irma, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang seperti ini, meskipun banyak cobaan yang kita alami, tapi kita tetap bersyukur karena kenikmatan yang diberikan kepada kita itu lebih banyak dibanding cobaan yang diberikan. Itu ya anak-anakku, tetap semangat untuk selalu belajar dan untuk mengikuti MPLS ini sampai selesai, kemudian besok kita lanjutkan untuk belajar di SMA 2 Gerabat. Anak-anakku yang kami banggakan, semuanya sehat ya. Untuk materi kali ini adalah bagaimana cara pencegahan COVID-19 yang tengah melanda dunia ini, terutama di daerah kita yang saat ini juga baru banyak yang sakit ya karena COVID ini, maka kita perlu mendalami dan memahami serta nanti kita bisa menghindari atau mencegah bagaimana supaya kita tidak terkena COVID ini dan tidak menularkan kepada yang lain. Anakku, tentunya di pelajaran di SMP pernah belajar tentang virus mungkin ya. Tapi untuk di SMA ini nanti akan kita perdalam tentang COVID. Mohon maaf anak-anakku, tadi Bu Erma belum mengenalkan diri ya. Nanti ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya adalah Erma Uthiati, biasa dipanggil Bu Erma. Saya beralamat di Payaman. Kalau di sini mengajar mata pelajaran biologi. Nanti untuk pelajaran biologi ada 2 guru, yaitu Bu Erma dan Bu Kun. Kebetulan di tahun pelajaran 2021-2002 ini Bu Erma mengajar biologi di kelas 11 peminatan, yaitu di 10 peminatan lintas minat, yaitu di 10 IPS, kemudian di kelas 11 peminatan IPA. Nah, anak-anak nanti yang di kelas 10 IPS belajar biologi dengan Bu Erma. Yang kelas IPA nanti belajar biologi dengan Bu Kun. Sesuai dengan latar belakang saya, yaitu tentang biologi, maka tentang virus nanti akan kita perdalam di kelas 1. Para siswa, untuk virus, tentunya kalian sudah tahu kabar berita di media massa, di masyarakat, virus tidak asing lagi. Kalau kita sebagai ilmuwan, tentunya percaya virus itu ada. Virus itu adalah makhluk hidup yang lebih kecil dibanding bakteri. Yang perlu kita tanamkan kita sebagai insan pendidikan, bahwa virus itu memang ada. Virus adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Ya. Virus itu makhluk hidup, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Kalau kita dengar berita-berita di media massa itu kan simpang siur, virus buatan Cina. Virus kok buatan. Nah, tapi kalau virus makhluk hidup ciptaan Allah itu direkayasa dengan lantaran dengan manusia, itu memang iya gitu, tapi sebenarnya ya memang ciptaan Allah dengan perantaran manusia, DNA-nya diubah begitu ya. Perlu kamu pahami, yang ditanamkan adalah virus ada makhluk hidup mikro, sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Kalau bakteri itu bisa dibiakkan cepat gitu di laboratorium, kalau virus memang agak susah, sehingga untuk memahamkan kepada masyarakat tentang virus pun agak susah. Kadang-kadang mereka tidak percaya bahwa virus itu ada. Nah, untuk anak-anakku SMA mestinya bisa berpikir, bernalar, kalau belajar biologi ya harus percaya bahwa virus itu ada. Kemudian virus corona ini
hampir mirip juga dengan virus flu ya, hampir mirip dengan virus flu. Tapi karena virus corona ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Kemudian pada tahun 2019 ini ditemukan ada virus bermahkota namanya virus corona. Budisma mohon next. Slide berikutnya Budisma. Nah, untung ora dicolong kuping. virus corona pertama ditemukan di Wuhan ya, kemudian sekarang sudah masuk di Indonesia dan kita lihat gejalanya. Gejalanya ada di masyarakat kita dan saat ini di bulan Juli kita itu memang terjadi wabah yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena virus ini bisa menular yaitu melalui udara dari orang yang terkena virus, dari batuk, bersin atau sentuhan barang-barang yang dipakai oleh orang yang sakit virus ini. Orang yang mengidap virus ini bisa menularkan lewat batuk, bersin, kemudian kalau bicara itu percikan dari air liur pas bicara gitu, kemudian benda-benda yang dipegang oleh yang terinfeksi itu bisa menularkan virus corona ini. Maka kita disarankan menggunakan masker ya anak-anak. Kita menggunakan masker tujuannya adalah biar pada saat kita bicara, kita batuk, kita bersin, tidak menularkan kepada orang lain, atau kalau ada orang lain juga bicara batuk tidak masuk ke tubuh kita, karena masuknya juga melalui mulut, bisa melalui hidung atau daerah mata. Kemudian mengapa barang-barang yang kita gunakan itu sering disemprot desinfektan? Nah, karena barang-barang itu juga sering mengandung virus seperti gagang pintu, kemudian mouse di komputer, alat tulis, kemudian di tempat-tempat umum ada keran kamar mandi dan lain-lain, itu harus sering dibersihkan dengan desinfektan. Nanti kalau anak-anak sudah di pembelajaran biologi saya pandu bagaimana membuat desinfektan untuk membersihkan peralatan di kehidupan sehari-hari gitu nanti ya anak-anakku. Kemudian kalau di sekolah kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Kalau ke sekolah wajib bermasker. Kalau sekarang disarankan dokter bermasker double ya, karena ada virus Delta yang semakin ganas. Kalau tidak penting-penting keluar rumah, anak-anak sebaiknya untuk berdiam diri di rumah dulu saat ini karena penularan virus sedang cepat sekali. Virus ini mempunyai ciri untuk berkembang biak dengan cepat di suasana suhu dingin. Saat ini suhu udaranya dingin sekali, cocok untuk perkembangan virus corona ini. Mengapa banyak orang yang terpapar kali ini? Karena suhunya dingin, tidak teratur, maka banyak virus ini kembang biak dengan cepat. Apa yang perlu dilakukan biar kita tahan terhadap virus ini, yaitu menghangatkan tubuh kita dengan mengkonsumsi minum-minuman herbal yang bisa kita buat sendiri di rumah seperti wedang jahe dicampur sirih ya, serai gitu ya, kayu manis, kemudian mengkonsumsi madu, kemudian kalau minum jangan yang es dulu sekarang, yang hangat-hangat. Kurangi makanan yang dari kulkas langsung, itu nanti kalau dingin-dingin itu virusnya akan berkembang biak dengan cepat. Itu ya anak-anak. Kemudian apa toh gejala-gejala kalau kamu itu kena virus? Kalau gejala kena virus itu
pasti tidak asing lagi karena influenza, tapi untuk corona ini mirip dengan gejalanya. Kalau sakit agak lama, kalau influenza itu seminggu ya biasanya itu sudah sembuh. Kalau corona itu kalau diamati di masyarakat sembuhnya agak lama, 3 minggu lebih, ada yang 40 hari tergantung kondisi tubuhnya. Cirinya juga sama, pertama demam gitu, agak meriang tubuh, meriang-meriang, demam, panas ya, suhunya panas. Nah, untuk mengukur suhu kan pakai termometer. Kita termometer yang manual ditempel di tubuh pada saat corona dilarang ya, karena kalau nempel di tubuh nanti juga akan menularkan virus. Kita pakai termogan, yaitu termometer tembak, supaya tidak terkontaminasi virus dari orang yang terpapar. Suhunya berapa? Suhunya rata-rata yang normal adalah 36 sampai 37 nggih. Kalau anak-anak itu suhunya tinggi 37 ke atas harus waspada ya. Di sekolah kita sudah punya termogan, itu termogan ada yang portable, ada yang manual. Maka kalau mau masuk sekolah harus cek suhu dulu. Kalau di rumah anak-anak mestinya juga bisa merasakan kalau ada kenaikan suhu tubuh itu ya semelenget gitu ya. Itu gejala meriang. Nah, kemudian yang kedua setelah suhunya naik, suhu naik itu artinya apa? Artinya ada virus masuk. Kalau virus masuk itu dilawan ya oleh darah putih. Anak-anak tentunya sudah tahu pelajaran di SMP bahwa untuk melawan virus itu pakai sel darah putih. Darah putih kita akan melawan virus, maka terjadi kenaikan suhu tubuh. Nah, kalau kamu pas panas itu berarti darah putih sedang melawan virus. Itu terjadi perang. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah tubuh nyeri-nyeri, ngilu-ngilu, di persendian nyeri-nyeri. Orang yang terkena corona itu panas, kemudian tubuhnya nyeri-nyeri, di kaki, tangan, otot-otot tubuh sangat nyeri, kemudian gergesi, itu istilahnya gergesi, meriang gitu. Biasanya kalau meriang terus orang-orang biasanya minta kerok gitu. Tapi hati-hati zaman sekarang kalau ada yang meriang-meriang minta kerok, waspada, karena nanti kalau ada yang sudah kena virus ngeroi juga bisa tertular oleh virus itu. Kemudian nanti setelah itu timbul sakit kepala, kemudian sakit tenggorokan. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Harusnya kita langsung meningkatkan imun ya. Imun atau kekebalan tubuh itu adalah darah putih. Maka kita harus meningkatkan imun kita dengan membentuk darah putih di tubuh kita. Loh, gimana caranya Bu untuk meningkatkan darah putih? Ya, caranya mengkonsumsi makanan yang membentuk sel darah putih. Contoh, setiap hari kita mengkonsumsi telur rebus 1 tiap hari, itu membantu membentuk sel darah putih. Kemudian mengkonsumsi vitamin B, vitamin E, kemudian vitamin C. Anak-anak tidak asing lagi dengan vitamin C, ada jus jamu, ada yusi, ada sonsi, ada vitamin, kemudian ada buah-buah di sekitar kita konsumsi, ada pisang, alpukat, kemudian ada tomat, begitu anak-anakku. Dan semuanya lebih baik dikonsumsi dalam suasana hangat. Tadi sudah saya terangkan kalau virus itu suka tumbuh di suhu dingin. Nah, kita hindari suhu dingin. Kemudian kalau sudah meriang, sakit kepala, biasanya ada gejala sesak nafas. Kalau sesak nafas berarti virusnya sudah sampai ke paru-paru. Kita berusaha semoga virus tidak masuk ke tubuh kita, tadi pakai masker, kemudian barang-barang yang sering dipegang disterilisasi dengan desinfektan, kemudian sering cuci tangan ya, tadi cuci tangan karena tangan itu sering megang-megang barang-barang yang terkontaminasi virus.
di sekolah kita juga sudah disediakan tempat cuci tangan yang cukup. Kalau siswa di rumah atau pergi kemana-mana juga harus dibiasakan sering cuci tangan. Kalau tidak ada tempat cuci tangan, ya dengan menggunakan hand sanitizer gitu ya anak-anak. Kemudian ada juga efek samping dari kena virus ini. Ada yang jadi diare. Nah, kamu perlu waspada. Kalau ada tanda-tanda diare, panas, dingin, mungkin kamu terinfeksi virus corona. Yang dilakukan tadi adalah dengan meningkatkan kekebalan tubuh, mengkonsumsi yang hangat-hangat, gizi tinggi, banyak istirahat. Jangan begadang ya anak-anak. Kebiasaan anak-anak muda adalah begadang. Hindari begadang, tidur jangan larut malam, kemudian istirahat cukup, gizi cukup. Nah, harapannya nanti para siswa bisa belajar dengan baik. Next. Kemudian bagaimana mengobati virus ini? Sampai saat ini memang virus corona tidak ada obatnya. Nanti virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Tadi sudah saya jelaskan, tingkatkan kekebalan tubuh kita, istirahat yang cukup, patuhi protokol kesehatan. Next. Kemudian hal-hal apa yang dapat meredakan gejala virus corona, yaitu satu, kalau kita sudah merasa meriang, minum obat flu, pereda nyeri, kemudian penurun demam, seperti paracetamol atau ibuprofen. Nah, bisa minta di puskesmas atau beli di apotek. Kemudian kalau tenggorokan mulai sakit, mulai nyeri-nyeri gitu, kita usahakan minum yang hangat-hangat. Hangat-hangat, yaitu kita merebus air, kemudian kita kumur-kumur dengan air hangat. Atau kalau perlu dikasih garam sedikit, kemudian kumur-kumur biar virus yang ada di mulut tidak masuk ke paru-paru. Kemudian bagus juga sering mencuci hidung anak-anak. Hidung kita sering kita cuci karena itu adalah tempat masuknya virus. Kemudian berikutnya, kalau tubuh agak sakit juga minum air putih, kemudian makanannya juga berkuah yang hangat ya. Kemudian perbanyak istirahat. Nah, ini yang perlu saya tekankan bagi siswa kalau sudah mulai PJJ, atur pola hidupnya. PJJ itu artinya tetap belajar dari rumah, tidak terus sesukanya. Dari jam 7 sampai jadwal pelajaran selesai harus standby di rumah. Kalau kita amati anak-anak itu tidak seperti itu. Waktu PJJ malah main. Nanti waktu malam-malam begadang main game. Nanti siang waktunya untuk belajar malah tidur. Nah, ini waktu pertama masuk sekolah, hendaknya kalian mulai mengatur pola hidupnya, yaitu tetap belajar dari jam 7 sampai jam PJJ berakhir, kemudian istirahat, malam juga istirahat, supaya tidak terkena virus juga. Nah, kalau kita lihat yang terkena virus biasanya kurang istirahat. Ya, anak-anakku perhatikan, istirahat cukup, jangan begadang. Kalau kita lihat di WA grup MPLS, kalau tidak dimatikan, yaitu nanti siswa akan WA terus. Itu artinya kamu belum bisa mengatur diri, terlalu larut dalam tidur. Kemudian nanti kita mengkonsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian dengan vitamin A, E, D, dan B. Khusus vitamin D anak-anakku itu akan terbentuk kalau terkena cahaya matahari.
Oleh karena itu di pagi hari anak-anakku juga disarankan untuk berjemur ya. Berjemur itu murah biayanya tapi manfaatnya di tubuh sangat bagus sekali. Apa gunanya vitamin-vitamin itu? Yaitu untuk membantu pembentukan kekebalan tubuh, mengaktifkan darah putih dalam melawan virus. Kemudian kita perlu mengkonsumsi mineral-mineral seperti zinc, besi, selenium gitu ya. Kalau beli di toko sudah ada produk yang siap diminum, ada Protekal, ada Redoxon dan lain-lain. Itu ya anak-anakku, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, tidak asing lagi yaitu dulu 3M sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, kurangi untuk bepergian dulu sekarang, jangan berkerumun. Yang terakhir adalah vaksinasi. Anak-anakku, untuk vaksinasi mungkin untuk anak-anak muda belum ya, tapi suatu saat pasti dapat giliran. Salam sehat selalu anak-anak, jangan panik, tapi tetap waspada, tetap semangat belajar terus, jangan patah semangat. Kemudian isilah hidupmu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Semangat belajar. Di akhir pertemuan ini ada tugas dari Bu Erma, ada tugas yaitu 3 soal. Nanti bisa dilihat di WA grup MPLS, ya anak-anak. Itu tugasnya apa saja tanda dari atau gejala-gejala virus, tulis 4 saja. Kemudian proses penularannya juga. Yang terakhir adalah cara mencegah. Itu anak-anakku yang perlu sampaikan tentang virus. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan semoga kita semua terhindar dari virus corona ini. Kemudian Bu Erma dapat jatah 2 materi. Yang kedua yaitu tentang bagaimana anak-anakku dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Perlu hati-hati dan waspada para siswa karena narkoba ini sangat mengganggu anak-anak kita, maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai narkoba mendekati kita, jangan sampai narkoba disalahgunakan oleh anak-anakku di SMA Negeri 2 Gapak. Obat-obatan itu kalau di dunia kedokteran memang gunanya ada dengan dosis tertentu, tapi saat ini banyak yang menyalahgunakan. Ya. Perlu diperhatikan anak-anakku, masa remaja adalah masa yang paling sensitif karena masa peralihan. Maka anak-anak remaja ini baru mencari jati diri, harus berhati-hati. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh remaja? Next, yaitu harus bergabung dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. Pilihlah teman-teman yang baik, yang tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian remaja perlu berani, mempunyai pendirian teguh, bersikap teguh, yakin untuk menghadapi temannya yang meminta kita untuk menggunakan narkoba. Kita harus berani. Karena masa depan kita adalah tanggung jawab kita, tidak tanggung jawab orang lain, tidak tanggung jawab teman. Itu ya, 1 teguh pendirian, yang kedua berani menolak ajakan untuk menggunakan narkoba. Next. Kemudian ada beberapa cara untuk menghindari narkoba, yaitu selektif dalam pergaulan, hindari keluyuran malam, kemudian selalu mengikuti nasihat orang tua, memiliki hobi dan aktivitas di sekolah.
ikut ekstra-ekstra di sekolah, kemudian jangan takut kehilangan teman, kemudian kalau ada masalah diselesaikan dengan bagus, dengan bantuan BK, kalau di sekolah, kalau di rumah itu dengan bantuan orang tua, yang terutama ini bentengi dengan agama, selalu perdalam agama kita. Yang ke-8 yaitu ingat masa depan, karena masa depan kita ada pada diri kita. Jangan pernah mencoba narkoba, jangan pernah mau ditawari narkoba. Kemudian nikmati kebersamaan beserta keluarga. Yang penting adalah keluarga yang harmonis, selalu bersama-sama orang tua dalam menyelesaikan masalah, berdiskusi dengan orang tua, kemudian fokus ke hal yang positif. Itulah anak-anakku, tentang narkoba kita harus punya pendirian kuat, berani menolak ajakan teman untuk tidak menggunakan narkoba. Raihlah prestasi, gapai masa depanmu tanpa narkoba. Kemudian jangan biarkan narkoba mengganggumu. Jangan biarkan narkoba menghancurkan masa depanmu, dan jangan biarkan narkoba mendekati orang terdekatmu. Sayangilah dirimu karena nasib kita ada di diri kita sendiri. Nah, begitulah anak-anakku. Untuk materi ini bisa diperdalam pada slide-slide yang di-share di grup MPLS ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anakku SMA 2 terhindar dari narkoba, sukses selalu, jangan sampai menjadi pecandu narkoba. Saya doakan semoga semua siswa SMA 2 Gerabak terjauh dari narkoba, sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bina Pramuka, nanti Bu Eni akan mengajar bahasa Jawa di kelas 10. Oke. Baik. Next, Bu Disma. Ya, ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 2 Gerabak dengan DEP 11.08.081/082. Ya, jadi nanti Dewan Ambalan di SMA Negeri 2 Gerabak ini bernama Arung Matwa Dewi Sartika, biasa disingkat dengan AMDS. Next. Untuk adik-adik sekalian, nanti kita juga menghimbau kepada seluruh kelas 10 agar bergabung di Ekstra Pramuka dan mencalonkan diri menjadi Dewan Ambalan di gugus depan kita. Dan ini profil pembina kita ya. Ini yang pertama ada Kak Cahyanto SPD MPD, adalah Kamabik di Pangkalan Tercinta. Jadi segala sesuatu nanti kita koordinasi dulu kepada Kamabikus. Kemudian yang kedua adalah Kak Fathulman SEMPD. Beliau sebagai Kagudep di Pangkalan kita tercinta. Pembina yang selanjutnya adalah Kak Sri Lestari SPD.
Kemudian ada Kak Pawit Koyah SPD. Kemudian ada Kak Nurul Isa SPD. Kemudian ada saya sendiri, Heni Aprilinawati SPD. Ya, untuk kegiatan pramuka dalam era pandemi ini kita tetap melaksanakan meskipun dengan sistem daring. Adapun kegiatan bakti sosial di era pandemi yang sudah kita laksanakan, kita mengadakan bakti sosial membagikan takjil ketika bulan puasa kemarin ya. Jadi membagikan takjil di daerah sekitar sekolah kita. Kemudian selain bakti sosial, kita juga melaksanakan kegiatan buka bersama, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga membagikan hadiah ketika pelaksanaan lomba Hari Kartini. Jadi meskipun kita berada dalam kondisi pandemi, tetapi kita tetap melaksanakan kegiatan pramuka, baik kegiatan bakti sosial, kemasyarakatan, dan juga kegiatan lainnya. Kemudian, pelantikan Dewan Ambalan juga tetap terlaksana dengan protokol kesehatan tentunya ya. Dapat kita lihat di situ seluruh anggota Dewan Ambalan menghadiri acara tersebut, kemudian pelantikan juga dilaksanakan di Pangkalan Tercinta. Berikut adalah foto-foto kegiatan pelantikan Dewan Ambalan. Ya. Baik, kita menuju ke tujuan dan manfaat ekstra pramuka. Tujuannya untuk apa sebenarnya kegiatan ekstra pramuka? Yang pertama, membentuk karakter atau kepribadian yang mulia bagi generasi muda. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Jadi tujuan kegiatan pramuka dapat kita lihat. Selain itu manfaat kepramukaan atau ekstra pramuka untuk memupuk semangat gotong royong dan kebersamaan. Jadi rasa kebersamaan kita dapat tumbuh ketika kita melaksanakan kegiatan pramuka. Ada kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kemah bersama, kegiatan mencintai alam seperti kita mencari jejak dan lain-lain. Nah, di situ nanti kita akan tumbuh yang namanya rasa kebersamaan dan cinta alam. Oke. Selanjutnya, pelaksanaan pramuka untuk kelas 10 itu dilaksanakan latihan rutin setiap hari Jumat. Kemudian di awal tahun nanti kita akan melaksanakan penerimaan tamu ambalan untuk kelas 10. Dan untuk kelas 11 dan 12 itu akan dilaksanakan ketika kegiatan jeda semester. Jadi pelaksanaan pramuka, ekstrakurikuler pramuka itu bersifat wajib untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Gerabak. Ya, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010 tentang kepramukaan, bahwa kegiatan ekstra pramuka merupakan kegiatan wajib untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Adapun kaitannya dengan kurikulum 13, kegiatan pramuka ini diwajibkan karena apa? Yang pertama, karena dengan kegiatan pramuka kita akan dapat menumbuhkan atau membentuk karakter dan kepribadian siswa dalam jiwa sosial, kemasyarakatan, dan juga cita tanah air dan bangsa. Ya. Jadi untuk kegiatan pramuka ini nanti masuk di nilai rapot
dan untuk kelas 10, 11, 12 sifatnya adalah wajib. Jadi saya meminta kepada seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan pramuka ini dengan baik meskipun sekarang dilaksanakan secara daring karena nanti akan mempengaruhi kenaikan kelas. Selanjutnya, untuk kegiatan pramuka, untuk ekstra pramuka ini nanti bisa dilihat profil pangkalan kita di Instagram @amds_semandagra dan juga YouTube Arung Matoa Dewi Sartika. Jadi berikan kontribusi kalian untuk pangkalan kita tercinta dengan cara follow Instagram dan juga like, komen, dan subscribe di channel YouTube Arung Matoa Dewi Sartika agar kegiatan pramuka kita bisa terekspos di media sosial dan sekolah kita semakin terdepan. Oke. Berikutnya, next. Ya, untuk kuis kali ini ya, kakak akan memberikan 4 pertanyaan. Oke, yang pertama, siapa nama Kamabigus Pangkalan SMA? Ya, tadi sudah kita lihat di atas. Kemudian, yang kedua, sebutkan tujuan dan manfaat kegiatan pramuka. Yang ketiga, sebutkan nomor gugus depan Gudep Pangkalan SMA Negeri 2 Gerabak. Kemudian yang terakhir, kepanjangan AMDS itu, ya. Mungkin untuk profil lengkap dapat dilihat di media sosial, foto-foto kegiatan, video, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di media sosial. Kemudian untuk materi kepramukaan nanti dapat disampaikan secara rinci oleh kakak-kakak Bantara. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni atas materinya. Gimana adik-adik tambah semangat kan ikut pramuka di SMA Negeri 2 Gerabak, apalagi sudah dipaparkan oleh Bu Heni bagaimana keseruan kalau adik-adik mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka di SMA Negeri 2 Gerabak. Oke, kakak lanjutkan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional dan penutup.
Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan MPLS virtual. Kami berterima kasih kepada adik-adik kelas 10 yang telah berkontribusi dalam acara MPLS pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu pemateri kami ucapkan terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengaplikasikan materi yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator pada MPLS hari ketiga pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik.